Allah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah amma ba'du. Segenap para asatid pengurus Masjid Jami Makota Simpul yang Allah muliakan, para jamaah rahimakumullah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan hidayahnya sehingga kita bisa yang pertama bangun pagi langsung kita mengingat Allah dengan melaksanakan kewajiban atau rutinitas kita, sholat subuh. Juga kita sambung dengan kegiatan kajian subuh yang pada hari ini adalah kajian tafsir. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat baik untuk dunia maupun akhirat kita. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan baginda mulia junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita doakan para almarhum almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, ya, agar selalu dicurahkan rahmah dan maghfirah, dan semoga Allah selalu melindungi kita dan keluarga kita, diberikan kesehatan yang sempurna dan paripurna, dilancarkan dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Ma ila ta'lifi hadzal kitab. Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti nafa'anallahu bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-du'a ilal huda wad-dalalata alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada ayat 219 yang khomer ya. Khomer. Khomer itu definisinya, kalau kita kan di Indonesia pakainya definisinya miras gitu, minuman keras. Giliran berupa
pil, bubuk gitu kan. Makanya pakainya akhirnya miras santika gitu, minuman keras. Terus apa lagi tuh? Nah, pokoknya ujungnya dan narkotika gitu. Nah, kalau di dalam Al-Quran pokoknya khamr itu segala yang memabukkan ya. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan tuh khamr. Mau yang diminum, mau yang diisep, mau yang di apa itu? Dibakar tuh. Ya. Khamr. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Wa kullu khamrin haramun gitu. Kita sampai pada ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syuruk jam 5.34. Di sini 35 ya? Oh 34 sama. Kirain beda. Al-Baqarah, silakan yang pegang terjemah atau apa dibuka aja. 219. Pak itu kemana tuh? Apa? Pak Ali. Oh, ngapa ngaji di pojokan begitu? Suruh baca di pojokan gelap gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Al-Quran berbicara khamr Pak, itu dalam pentahrimannya, mengharamkannya itu ada fase-fasenya. Yang pertama fasenya hanya memberitahukan itu enggak baik khamr itu ya, lebih baik tinggalkan. Fase berikutnya mulai ada penegasan sedikit sehingga sebagian orang sudah meninggalkan walaupun sebagian lain masih meminumnya. Fase terakhir baru tuh pengharaman khamr gitu. Karena khamr itu di kalangan bangsa jahiliyah itu udah kayak kalau kita mah nih pagi ngopi gitu ya kan, sore ngopi, siang air putih. Nah itu udah tuh khamr tuh kayak gitu, bangun tidur minum itu, mau tidur minum itu, kerja minumnya itu gitu. Sehingga untuk merubah kebiasaan orang jahiliyah itu begitu Al-Quran. Nah, termasuk di surah Al-Baqarah 219 ya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil khamri, tentang khamr, wal maisir, dan juga judi. Mereka bertanya, ma hukmuhuma, apa hukum keduanya gitu. Judi, tahu judi? Oh, lagunya Oma Irama. Judi. Ya. Jadi judi dari zaman dulu udah ada Pak. Pantes orang sekarang tuh apa aja jadi judi. Orang main layangan jadi judi. Orang mancing bisa jadi judi. Ya. Orang kontes burung bisa jadi judi. Ya. Sampai ibu-ibu naik motor dijudiin juga. Nih yuk, kanan apa kiri nih? Kanan apa kiri gitu. Biasanya kalau sennya kanan, beloknya kiri. Segala hal bisa dijadiin judi karena mentalnya sudah mental judi. Makanya kalau kota Tangerang itu punya perda khusus itu tentang miras dan judi. Ya, kalau di kota lain ada yang masih dibolehkan, ada ya. Tapi kalau kota Tangerang, nah, makanya dia mainnya di pinggiran kota Tangerang, perbatasan itu kota Tangerang, beda tiang ke sini udah Tangsel umpama, sengaja dia ngeledek gitu, woi, ya, kota Tangerang.
Apa hukumnya? Ma hukmuhuma? Kul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, fihima pada keduanya, pada khamr dan judi, ismun kabirun itu ada dosa yang besar, azimun ya. Wa manafi'ul linnas, tapi ada manfaatnya bagi manusia. Wow, ternyata khamar ada manfaatnya, judi juga ada manfaatnya. Ini bukan begini ya Bapak ya. Ini kan fase pengharaman khamar. Jadi kalau kita sekarang pakainya yang fase terakhir, yang sudah pengharaman. Ini kan by proses. Ibarat kata ini sejarahnya gitu ya, sejarahnya. Pada fase ini itu masih ada supaya manusia berpikir bahwa di dalam khamr dan judi ismun kabirun ada dosa yang besar, wa manafi'ul linnas, di satu sisi ada manfaatnya bagi manusia. Supaya kita berpikir nih gitu ya. Kala itu ya. Ismun kabirun, dosa yang besar ya. Ada juga yang membaca qiraah lain tuh ismun kasirun ya, dengan pakai sa ya. Ada. Kalau kita bacanya pakai ba, ismun kabirun, dosa yang besar. Kalau kasirun artinya banyak. Ya. Yahsulu bisababihima ya. Atau yuhsalu bisababihima, dihasilkan dari sebab khamr dan judi itu minal mukhasamati ya, daripada timbulnya persengketaan. Gara-gara minuman keras. Ini ada lagunya tuh. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Gitu. Ya. Ya. Gara-gara judi ya, ribut. Ya kan gitu. Banyak persengketaan, pertengkaran. Wal musyatamati, caci maki. Coba kalau main judi kalah, udah caci maki semua tuh yang keluar. Orang mabuk juga sama, dari mulutnya udah. Tapi sama Ustadz sopan itu orang mabuk ya. Apa kenal kali ya kalau sama Ustadz ya? Oh, Pak Haji lewat di lima, Pak Haji, assalamualaikum. Iya ya. Wa qaulul fahsyi juga kata-kata kasar, kata-kata kotor keluar tuh. Ya. Itulah dosa-dosa yang ditimbulkan daripada khamr dan judi. Banyak lagi gara-gara judi orang hartanya habis ya, sampai rumahnya habis. Banyak kan cerita begitu. Apalagi kalau konteks sekarang judi, kalau dulu kita tahu orang judi gampang, lagi kumpul ada alat judinya, ada uangnya, oh itu judi. Kalau sekarang kita nggak tahu yang namanya judi bagaimana, karena udah pakai online HP. Orang lagi pada kumpul, nggak ada apa-apa di situ, nggak ada uang, nggak ada kartu, tapi lagi judi pakai HP. Duitnya duit di rekening. Gitu. Habis uangnya, datang iklan modal. Dari mana? Pinjol. Tadinya dari judi online, udah apa namanya, sudah nggak bisa lepas, harus main dia, ketergantungan, datang iklan pinjaman online, nah dia pinjam, habis lagi, pinjam lagi, sampai nggak sadar bisa ratusan juta. Itu udah banyak kasusnya Pak, banyak. Ya, kalau kita udah pernah begitu, tinggalin dah ya. Ismun kabirun soalnya nih, dosa besar. Nah, di samping itu wa manafi'ul linnas, ada manfaatnya bagi manusia. Tapi ayat ini secara hukum kita udah nggak pakai Pak, ingat ya. Jadi jangan jadi alasan kita membolehkan nih, karena ada manfaatnya nih gitu. Jangan, karena ini ayat udah dihapus dengan fase berikutnya ya. Manfaatnya apa? Ini sekedar diketahui ya. Di dalam khamr itu manfaatnya bil ladzati wal farahi,
dengan adanya kenikmatan, wal farohi dan kesenangan. Iya, orang mabuk kan nikmat, seneng ya, play ya. Nggak ada itu tunduk-tunduk sama lurah sama RW apalagi sama RT ya, nggak ada tunduk-tunduknya, udah paling tinggi dia. Oh, pokoknya nggak ada susah-susahnya tuh kalau orang mabuk. Nah, semuanya encer bagi dia gitu kan. Nah, wal farohi dan kesenangan, itu kesenangan ya. Nggak ada yang ganggu dah, itu manfaatnya. Fil khomri, di dalam khomer tuh ya. Kalau di dalam judi, fil maisiri, apa itu manfaatnya? Isobatil mali, dengan mendapatkan harta bila kadin, tanpa dia kerja susah payah. Bener nggak? Kalau menang. Kalau menang dapat harta itu tiba-tiba. Kalau zaman dulu mah ya uangnya ada. Kalau zaman sekarang cering masuk ke apa tabungan digitalnya tuh, wah dapat sekian gitu ya. Ada jamaah saya itu ya sampai ratusan itu. Tapi udah begitu masih nggak hilang, masih ada dendam pengen ngalahin gitu. Gimana mau dikalahin, orang itu mesin ya. Kecuali kita hack mesinnya baru gitu. Aduh, kalau judi begitu, kalah penasaran, menang ketagihan. Tuh. Kapan sadarnya? Udah habis. Kalau udah habis baru. Nah, jadi jelas tuh, umat saat itu diajak berpikir, ini loh dosanya, ini loh manfaatnya. Apalagi kata Quran, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Emang manfaatnya minum khamar apa? Tenang. Seberapa lama tenangnya? Ya habis itu ya udah puyeng lagi. Tidur pules kayak kecubung tuh, bisa 3 hari tidur gitu kan. Sekarang mah udah ada yang instan-instannya tuh. Judi seneng pas menang, pas kalah ya, marah-marah, keblangsak. Jadi manfaatnya dikit ya. Tapi dosanya akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Lebih besar dari dosanya. Wa ismuhuma, dosanya ya, mayun sya'u anhuma, yang diakibatkan daripada judi, yang diakibatkan daripada khamr ya, minal mafasidi, daripada kerusakan-kerusakan yang timbul kemudian. Nggak habis-habis itu. Dari gara-gara dia khamr ya, dia bisa berbuat kejahatan, kerusakan yang lain dari khamr. Ada satu kisah itu kan, orang ya awalnya mah dia baik mengobati pasien ya, pasiennya perempuan, asal diobatin dia sembuh. Kalau sekarang mah dokter ya, kalau dulu apa tabib atau apa gitu ya, pulang deh tuh diparanin lagi, sakit lagi gitu. Sampai di rumahnya sembuh lagi gitu. Akhirnya disuruh nginep di situ, yang ngobatin. Yang ngobatin suruh nginep, yang ditungguin perempuan, tapi dia tahu dosa, nggak mau menyentuh, nggak mau apa gitu. Ya lama-lama setan datang menggoda. Menggodanya dengan apa? Khamr. Setelah kena godaan khamr, dia minum, lupa dah tuh ya. Jadi dia sampai terpojok, akhirnya memilih dosa yang paling kecil ya. Jadi si pasiennya ngajakin berzina, dia nggak mau, dosa besar. Ya udah, pilihannya kalau nggak zina ya minuman keras. Nah, kalau minum doang kecil dah mungkin dosanya gitu ya. Maksudnya lebih kecil dari berzina. Ya dia minum. Begitu dia minum, hilanglah akalnya.
Tak sadar kan, dia lihat pasiennya itu seorang perempuan ya, yang tadinya nggak menarik, gara-gara dia mabuk jadi menarik. Tadinya tidak ada keinginan, jadi ada keinginan. Habislah perempuan itu sama dia, ya kan? Ada anak kecil yang ngelihat, wah ketahuan. Akhirnya dibunuhlah anak itu. Akhirnya gara-gara minuman keras dia jadi berzina, jadi pembunuh tuh, gara-gara minuman keras. Nauzubillah, Pak. Judi, ya tahu sendiri gara-gara judi. Ya. Zaman sekarang berapa banyak orang gara-gara judi online jadi terjerat pinjol gitu. Kalau cuma pinjolnya sekedar untuk kebutuhan yang terpaksa, insya Allah dia orang akan tanggung jawab. Masih bisa dia dia lunasi. Tapi kalau pinjolnya karena dia judol, duitnya pasti habis buat judi lagi. Itu masalahnya. Nah, akibatnya rumah tangga hancur lah, harta habis lah, banyak sekali. Itulah akibat buruk, mafasid atau kerusakan-kerusakan yunsa'u anhuma yang diakibatkan daripada khamr dan judi. Karena dosanya lebih besar daripada manfaatnya, maka jauhilah. Tuh pasanya baru sampai itu. Kenapa? Asbabun nuzul ayat ini, Bapak, walamma nazalat, tatkala turun ayat ini yang wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima ini, itu syaribaha qaumun, sebagian orang masih meminum khamr, sebagian orang masih berjudi, ya. Wamtana'a anha akharun, sebagian kaum lain, sebagian lagi sudah mencegah untuk meminum khamr. Nah, akhirnya kan mereka tahu tuh keburukan dari khamr, ya, maka mereka jauhi. Pada fase berikutnya barulah turun dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu. Ini baru ayat yang pastinya. Tuh, ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dan juga apa itu ya, dan sebagainya disebutin dalam Al-Maidah ayat 60 itu. Rijsum min amali syaitan adalah termasuk amal atau perbuatan setan, maka jauhilah. Jadi hukumnya adalah haram. Tuh, ini ayat yang terakhir. Secara hukum menasakh hukum yang sebelumnya, yang sekedar memberitahukan, yang sekedar melarang gitu ya. Ini langsung haram. Nah, gitu jelas kira-kira Pak ya? Ya kalau di sini sih insya Allah nggak ada yang mabok ya. Ada ajiwan mabok apa? Mabok zikir. Mantep itu mah, mantep. Mantep ya. Maunya ibadah mulu ya. Kita lanjut, wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, apa yang mereka nafkahkan. Aima qadruhu, yang aima qadaruhu, yakni ukuran banyaknya. Qulil afwa, katakanlah kepada mereka, nafkahkanlah al-afwa. Al-afwa kalau arti kata bahasa Arab maaf. Afwan ya. Tapi di sini artinya bukan itu ya. Al-fadila anil hajati, kelebihan dari kebutuhan kamu, gitu Pak. Ya, al-afwa itu al-fadila anil hajati, kelebihan dari kebutuhan kamu. Jadi kebutuhan pokok kita udah terpenuhi, nah itu berarti kita berinfak tuh, gitu. Ya. Wala tunfiku ma tahtajuna ilaihi, jangan kau menginfakkan apa yang kalian butuhkan. Punya nasi sepiring, kasih orang sepiring, berarti dia enggak makan. Itu. Nah, kalau enggak bagi dua, kita makan dia makan. Ya, kalau dikasih sepiring itu, nah, ya, kita enggak makan. Wa tudi'u anfusakum, dan kalian menyia-nyiakan diri kalian. Enggak boleh itu. Ya, enggak boleh.
Makanya kalau dalam infak yang wajib zakat ya Pak ya, namanya zakat. Infak wajib kan zakat. Itu ada ukuran-ukuran kapan seseorang bisa wajib zakat, enggak serta-merta. Zakat mal itu harta yang dia miliki wajib mencapai 85 gram emas, umpama kan gitu ya. Kalau memang jumlah total harganya belum seharga itu, ya belum wajib zakat. Dia boleh infak, boleh sodako, belum boleh wajib zakat mal dari emasnya itu. Jangan maksa. Ada datang ke panitia mau zakat mal, oke, berapa 100? Ya nggak ada zakat mal 100 gitu. Ya, 2,5% dari 90 juta gitu kan, 90 juta 2,5%-nya berapa? 10% aja 900 dibagi 4 berapa? 1.250.000 kan? Ya itu ukurannya segitu, 2,5% dari 90 juta umpama. Nah, kita juga menginfakkan apa yang sudah memenuhi kebutuhan kita. Kadzalika demikianlah yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan bagi kalian al-ayati, ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun. Ayat 220 fid dunya wal akhirah. Nah ini kalau baca Quran pada ayat 219 dan 220 itu nyambung nih ya. Jadi kalau bacanya la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, di situ wakofnya ya. Ya kalau wakaf di akhir ayat boleh-boleh aja, la'allakum tatafakkarun. Habis itu fid dunya wal akhirah. Jadi fid dunya wal akhirah ini maknanya masih ke sana. Masih ke 219 ya. Agar kalian berpikir pada urusan dunia dan akhirat. Artinya fatakhuzuna bil aslahi lakum, kalian memutuskan sesuatu yang lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, udah beda tema, itu tentang anak-anak yatim. Kok begitu ya? Ya emang begitu dari sononya gitu. Para penulis wahyu, penulis Al-Qur'an kan menulis berdasarkan petunjuk Rasul. Kita lanjut di 220 ya, tentang anak-anak yatim ya. Ayatnya panjang-panjang. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepada kamu tentang anak-anak yatim. Wa ma yalqaunahu minal haraji, dan apa yang mereka rasakan daripada kesulitan-kesulitan fi sya'nihim, dalam hidup mereka ya. Fa in wakiluhum, jika mereka mencampur harta mereka ya, yaksimu, mereka takut berdosa. Kita punya anak yatim, kita campur harta kita, harta dia gitu ya, itu kita takut dosa, mereka takut dosa. Wa in azalu, jika mereka pisah harta kita, harta yatim gitu ya, mereka pisah malahum, harta mereka, min amwalihim, dari harta-harta anak-anak yatim, wasona'u lahum, dan mereka membuatkan ya, lahum, bagi anak-anak yatim, to'aman, makanan-makanan, wahdahum, secara khusus. Ini tempat makan kita, ini tempat makan anak yatim, ini piring kita, ini piring anak yatim, ini gelas kita, ini gelas anak yatim, ini sendal kita, ini sendal anak yatim, semuanya dipisah. Ya, faharajun, maka itu ditemukan yang namanya unsur kesulitan, kerepotan, benar nggak? Repot ya, makannya khusus gitu, minumnya khusus, nggak boleh digabung gitu ya, sampai sedetil itu maksudnya. Paharojun, maka akan ditemukan unsur-unsur kesulitan dan kerepotan. Apa jawaban Nabi Muhammad, jawaban Allah, jawaban Al-Quran? Kul islahul lahum. Kul, katakanlah hai Muhammad, islahul lahum, mengurusi urusan anak-anak yatim itu, fi amwalihim, dalam harta-hartanya,
bitanmiyatiha, dengan mengembangkan hartanya, wa mudakhalatikum, dan juga dengan mencampurnya kalian harta kalian dengan harta mereka, khairun, itu lebih baik, min tarki dzalika, daripada meninggalkannya. Boleh Bapak makan ya nyampur, ya makan ya nyampur. Terus bagaimana dong gitu kan, beli beras sekarung, ini duitnya separuh duit kita, separuh duit anak yatim, pisahin karung ini bagi dua, ini seleter repot. Makan bersama, ya asalkan bil ma'ruf. Maksudnya bil ma'ruf apa Pak? Ya selayaknya. Yang nggak layak emang ada, ya berarti ada. Kita makannya ayam steak, dia makannya tempe. Wah, ya kalau kita makan ayam, dia makan ayam, itu selayaknya. Dicampur makannya boleh, berasnya dicampur boleh, gitu ya. Kayak di pesantren, panti asuhan, atau kita sendiri punya anak yatim di rumah, kita campur silakan, ya. Kita apa namanya, minumnya air putih, ya air putih juga, gitu, sama. Kalau yang nggak boleh ya itu tadi, ya, yang nggak layak. Nah, itu khairun, kata Allah, lebih baik, ya, daripada kita tidak melakukannya. Ya. Wa in tukhalituhum, apabila engkau tidak mencampuri urusan mereka, karena pandangan para ulama, ya, dalam tafsir ini dikatakan fahum ikhwanukum fid din. Fahum, karena anak-anak yatim itu, ikhwanukum adalah saudara-saudara kamu. Apalagi yang anak yatimnya masih kerabat gitu ya. Nah, ini anak yatim yang bukan kerabat aja gitu. Fa ikhwanukum, maka dia adalah saudara-saudaramu, fid din, di dalam agama. Wa min sya'nil akhi, dan kelaziman atau kebiasaan dalam persaudaraan, ayyu khalito akhahu, yakni dengan mencampuri urusan saudaranya. Kalau nggak mau tahu urusan, ya berarti bukan saudara namanya, ya. Nama kita saudara, ya pasti kita mencampuri urusannya, ya. Bagaimana makannya, bagaimana urusan ini itunya, ya. Termasuk mencampur harta, boleh itu. Ada kakak meninggal, punya yatim dong. Nah, sama kita ikutnya, umpama nih gitu kan, usia masih kecil-kecil. Kalau kita nggak urusi hartanya, berabe. Ya udah, kita urus hartanya, bisa dikembangkan, yang manfaatnya kembali ke anak yatim tersebut. Ya urusannya kita campuri. Makannya bareng kita, apa nggak perlu sampai dipisah sedetail yang kayak tadi tuh ya. Makannya pisah, tempatnya khusus, nggak perlu, ya. Ini menandakan bahwa menjadi pengurus yatim memang boleh, ya. Makanya banyak berkembang panti-panti asuhan khusus yatim, ya, rumah-rumah yatim banyak. Bagus itu, bagus, yang bagus. Hati-hati Bapak, ya, yang bagus. Emang yang nggak bagus ada? Ya kalau yang bagus ada, yang jelek berarti ada. Apa contohnya? Jual anak yatim, itu mah human trafficking gitu kan. Dia pakai anak yatim untuk mencari dana, ya. Terkumpullah dana 100 juta. Ini ilustrasi aja ya, nggak ada, kenyataannya nggak ada. Ini 100 juta. Dia pakai untuk sewa tempat setahun itu 40 sampai 50 juta. Ruko atau apa rumah gitu, 50 juta. Sisa berapa? 50. Untuk gaji 3 karyawan, ya. Kalau 1 bulan 1 juta, ya, karena kan bahasanya biasanya tuh
dia bekerja sambil berinfak atau beribadah. Jadi murah gajinya 1 juta. 3 orang 3 juta dikali 12 bulan. Berapa itu? 36 juta. Sisa berapa? 14 juta. Dibagi berapa ratus anak yatim? Berapa Pak dapatnya? Ya. Ya tadi harusnya kalau kita makannya ayam, dia juga ayam, kita tempe-tempe. Jadi bareng, dicampur boleh. Hartanya kita kelola boleh. Tapi harus ya yang layak begitu. Nah, itu boleh. Makanya bukannya menolak atau apa untuk hal-hal yang seperti itu. Ya kalau udah niatnya ibadah ya harusnya nggak begitu. Udah surut belum? Jam berapa? Oh 34 tadi ya. 35. Kita tuntaskan ini. Tuh. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ini ceritanya boleh kan mencampur harta anak yatim dengan kita ya, boleh. Kemudian mengurusi urusannya, mengelola hartanya boleh. Ya. Terus kalau misalnya dia berbuat zalim bagaimana? Wallahu ya'lamul mufsida, dan Allah mengetahui orang yang berbuat buruk ya, li amwalihim terhadap harta anak-anak yatim. Wa mukhalatatihi, dan dengan mencampurkan hartanya dengan harta anak yatim, Allah tahu mana yang enggak amanah. Jadi kita nggak usah negatif thinking, berburuk sangka, menyumbang ke anak yatim. Bener nggak sih dia ngelolanya? Nggak jadi dah. Jadi jangan begitu, ya. Jangan. Ya kita udah positif thinking aja. Husnuzon namanya gitu, husnuzon. Kenapa? Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu mana yang berbuat dosa terhadap harta anak-anak yatim, minal musli, dan orang-orang yang berbuat benar terhadap anak-anak yatim. Nanti juga kelihatan. Ini benar nggak sih, ini panti nih, gitu kan? Nah, ya kita menyumbang aja, gitu. Ternyata nggak benar, ntar juga kebongkar. Belum lama Pak, di Tangerang, masya Allah besar, endorse-nya artis di Pinang, Tangerang kan? Masya Allah, anak-anak yatim hanya jadi komersil untuk mendapatkan bantuan, dana dan sebagainya. Ternyata anak yatim itu bukan cuma dizolimi, tapi disiksa. Sampai harus masuk rehabilitasi. Kasusnya ramai itu. Masya Allah, bukan manusia, itu binatang namanya. Ya. Makanya lihat-lihat orang Pak gitu, kalau misalnya kita mau nyumbang ya nyumbang sih bener anak yatim, lihat-lihat juga pengurusnya. Makanya pengennya sih kalau kita gitu, kalau kita punya dana di sini di masjid kita kelola aja sendiri. Anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita, anak-anak yatim yang di sekitar kita, itu aja. Karena apa? Kita tahu gitu. Kalau yang nggak kenal begitu, ngerinya begitu tuh. Dapat dananya sampai triliunan. Nggak tahu kasusnya udah sampai mana, tapi di kepolisian udah. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, ya. Nah, Allah tahu tuh mana yang benar, mana yang salah. Nah, yang berbuat dosa terhadap anak-anak yatim minal muslih, dan juga orang-orang yang benar dalam mengurus anak yatim. Fayujazi kullan minhuma, maka akan dibalas kullan minhuma, setiap keduanya, baik itu yang benar mengurus anak yatim akan dapat balasan. Balasannya apa? Ya kebaikan. Tapi kalau dia zalim terhadap anak yatim, salah dalam mengurusnya, dapat balasan juga. Balasannya apa? Ya dosa. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Gitu kan. Walau sya'allahu la'anatakum, walau sya'a, seandainya menghendaki siapa Allah, la'anatakum, niscaya Allah akan melarang kamu untuk apa? Bitahrimil mukhalatati, dengan mengharamkan mencampuri urusan anak yatim, mengharamkan mencampur hartanya dengan hartamu. Ya, kalau memang nggak boleh pasti diharamin, tapi Allah nggak mengharamkan, artinya boleh.
Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah azizun itu maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Nanti pertemuan berikutnya 221 tentang walatan kihul musyrikati, janganlah engkau menikahi wanita-wanita musyrikat. Ini dibaca aja waktu masih ada, nanti sisanya baru ya. Walatan kihu, dan janganlah engkau menikah, tazawwaju mengawini, al musyrikati wanita-wanita musyrik, ay al kafirati wanita-wanita kafir, hatta yu'minna sampai wanita kafir tersebut beriman, masuk Islam. Tuh ya. Ada yang nanya, Pak Ustadz, Islam bukan agama cinta. Iya betul. Itu kan dia senang sama senang, ya. Ceweknya Islam, cowoknya kafir gitu, ya. Sama-sama cinta. Kenapa dilarang dalam Islam beda agama menikah? Padahal dia sama-sama cinta. Jawabannya gampang kan, Pak? Kalau memang sama-sama cinta, buktikan cintanya. Kalau dia memang cinta sama perempuan Muslim ini, bukti cintanya pindah dong ke Islam, gitu. Ya, nggak boleh. Itulah alasannya kenapa tidak dilarang apa namanya nikah beda agama sampai masuk ke Islam. Wala amatun mu'minatun, sungguh seorang budak perempuan yang beriman, khairum mim musyrikatin, lebih baik daripada wanita kafir, walau a'jabatkum, sekalipun dia begitu memikat kamu, li jamaliha, karena kecantikannya, wa maliha, karena kekayaannya. Tuh ya. Tapi ini ayat ini mahsusun bi ghairil kitabiyati, kepada selain wanita-wanita ahli kitab. Kalau wanita-wanita ahli kitab boleh kita nikahi. Masih ada nggak wanita ahli kitab itu? Kalau di zaman dulu yang masih memegang teguh kitab-kitab lama, yang asli kitabnya gitu ya, nah, itu boleh nikahi ya. Karena kebiasaan orang dulu nih, saat ayat ini turun, senangnya nikah sama orang-orang bule gitu ya, maksud orang-orang kafir, karena cantik, hartanya banyak ya. Dan menikahi budak itu sebuah hinaan, cemoohan. Maka kalau orang nikahin budak ya dikata-katain gitu. Maka turunlah ayat ini ya. Nanti kita lebih jelasnya kita bahasnya pada kesempatan yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mujatil Fatihah. Allahumma faqihna fahman nabiyyin wa fahma ulamaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.